Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Nikmah. Saya dari Guru Pendidikan Agama Islam SDN Glegahan 2, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan implementasi penerapan pembelajaran berbasis sumber belajar digital pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 tingkat sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya lakukan adalah melakukan pembukaan pembelajaran terlebih dahulu dengan mengucapkan salam, kemudian mengecek kehadiran dan menanyakan kabar anak-anak. Yang pasti di awal pembukaan ini kita harus bisa memunculkan motivasi belajar anak agar lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran PAI. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan ini saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu Asmaul Husna, meliputi 5 Asmaul Husna, yakni Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumits, dan Al-Ba'its. Dalam konten materi yang saya sampaikan pun saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai atau akan kita capai bersama. Dan pada kesempatan kali ini juga saya menggunakan slide-slide yang menarik untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual, karena memang anak-anak dengan gaya belajar visual ini cenderung lebih menyukai gaya belajar yang dengan cara melihat penggambaran secara simbol-simbol yang bermakna, dan itu mempercepat mereka untuk memperoleh informasi. Kemudian untuk anak-anak yang gaya belajarnya audio, dia bisa langsung mendengarkan penjelasan saya, karena memang anak-anak dengan gaya belajar ini akan lebih cepat mengingat hal-hal yang didengarnya, bukan yang dilihat atau dirasakan. Kemudian untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, nanti setelah penyampaian materi ini saya akan membentuk sebuah kelompok kecil yang memungkinkan anak-anak dengan gaya belajar kinestetik ini bisa mengambil peran aktif secara fisik dalam proses pembelajaran guna mencapai hasil pendidikan terbaik mereka. Baik, setelah saya menyampaikan materi, untuk selanjutnya saya membagi anak-anak ini menjadi kelompok-kelompok kecil. Kebetulan di kelas ini ada 12 siswa, sehingga saya bagi menjadi 3 kelompok yang nantinya satu kelompok akan beranggotakan 4 siswa. Di sini saya minta anak-anak untuk secara bergantian maju ke depan untuk melakukan pemutaran roda kelompok yang nantinya akan menentukan anak itu masuk di kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Saya lakukan secara bergantian dari siswa pertama sampai siswa terakhir. Setelah semua anak-anak mendapatkan kelompok dan duduk di kelompoknya masing-masing, saya memberi mereka tugas untuk mempelajari kembali 5 Asmaul Husna yang tadi sudah saya terangkan, dengan cara berbagi pemahaman dengan sesama teman, kemudian menuliskan hasil diskusi mereka pada buku mereka masing-masing. Baik, sambil mereka diskusi, saya juga berkeliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk memastikan setiap anak atau setiap siswa bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi mereka. Baik, setelah anak-anak selesai dengan diskusinya, selanjutnya saya meminta masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan mengambil Chromebook yang nantinya kita akan mengadakan sebuah kuis menggunakan aplikasi Mentimeter. Selanjutnya saya meminta anak-anak atau ketua kelompoknya untuk mengisikan kode Mentimeternya.
Setelah anak-anak sudah memasukkan kode Mentimeternya, selanjutnya anak-anak menjawab pertanyaan yang muncul di layar Chromebooknya masing-masing. Dan untuk mempertegas ini saya bacakan kembali soalnya, dan mereka harus mendiskusikan terlebih dahulu kira-kira jawaban apa yang paling sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Kemudian mereka memilih jawaban dan mensubmit jawabannya masing-masing. Setelah anak-anak selesai dengan menjawab kuisnya, selanjutnya saya tanya bagaimana sih perasaan mereka terhadap pelajaran kali ini, dan mayoritas mereka menjawab senang terhadap pembelajaran kali ini. Setelah melakukan feedback terhadap pembelajaran yang dilakukan, selanjutnya saya meminta anak-anak untuk berkemas dan mengakhiri pembelajaran dengan salam. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita sebagai seorang pendidik bisa melanjutkan amanah perjuangan terutama dalam bidang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.